Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di hari yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita dapat kembali bermuajah, bertabakur, bertadabur dalam langkah thalabul ilmi, mengkaji ilmu Islam, mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hari ini, di hari yang penuh berkah ini, Al-Fakir akan membahas tema terkait haramnya sekulerisme, di mana sekulerisme adalah paham asing yang tidak bersumber dari ajaran Islam, yang berasal dari Barat, yang berasal dari hasil proses revolusi Prancis, gerakan Renaissance, di mana terjadi kontradiksi, terjadi perselisihan, konflik antar kaum gerejawan dan kaum cendekiawan pada saat itu, sehingga banyak orang-orang yang mengkritisi kebijakan-kebijakan gereja, di mana hukum-hukum gereja itu mengatasnamakan Tuhan dan berbuat kezaliman kepada masyarakat, sehingga mereka mengambil jalan tengah dengan paham sekulerisme, yaitu paham memisahkan sebagian hukum-hukum agama dalam kehidupan, sehingga menjadikan hukum-hukum dunia itu lahir dari sumber pemikiran-pemikiran manusia. Dalam Islam disebut juga dengan faslihuddin anil haya, memisahkan agama dari kehidupan. Ada dua ayat Al-Quran yang menyinggung permasalahan ini, yang terkait dengan permasalahan sekulerisme, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 85, yang kita juga sering dengar para khatib, para da'i, para mubalighah membacakannya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'a man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman pada sebagian kitab dan menolak sebagian kitab? Sesungguhnya kehinaan dalam kehidupan kamu di dunia atas perbuatanmu, dan di hari kiamat kamu akan mendapatkan azab yang pedih, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian perbuat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208 pun Allah memerintahkan kita untuk memasuk Islam secara kafah, tidak boleh mengambil sebagian dari ajaran Islam dan meninggalkan sebagian dari ajaran Islam, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Dua ayat tadi sudah mengingatkan kita, memerintahkan kita untuk meninggalkan sekulerisme, di mana menolak sebagian dari ajaran Islam dan menerima sebagian ajaran Islam. Dalam sekulerisme, agama hanya diberikan jatah untuk mengatur urusan-urusan pribadi dengan Tuhannya, seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat fitrah, pergi haji jika mampu. Dan untuk urusan-urusan dunia terkait dengan hukum-hukum kriminalitas pidana, hukum itu diambil dan diadopsi dari hukum-hukum buatan manusia, seperti hukum-hukum positif yang berlaku saat ini. Itulah yang disebut sekulerisme. Maka kemudian jelas sekali dari ayat tadi, Allah meminta kita untuk masuk Islam secara kafah dan tidak boleh menerima sebagian ajaran Islam dan menolak sebagian dari ajaran Islam. Karena itu termasuk keharaman, karena itu adalah perintah wajib dari Allah, maka haramlah bagi kita untuk mengadopsi, meyakini dan mengikuti ajaran sekulerisme. Paham-paham sekulerisme ini berkembang di negeri-negeri muslim saat ini. Maka menjadi kewajiban kita sebagai muslim menjelaskan kepada umat pentingnya kita untuk menolak segala bentuk hukum-hukum sekuler yang diterapkan di negeri-negeri kaum muslimin, khususnya di negeri kita Indonesia.
Mari kita dakwakan ajaran Islam secara kafah, menerima ajaran Islam secara keseluruhan, agar Islam kita diterima oleh Allah, agar Islam kita diridhai Allah, sehingga kita insya Allah nanti wafat dalam keadaan diterima iman Islam kita, wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan syahid. Itulah cita-cita tertinggi kaum muslimin, cita-cita tertinggi seorang muslim, yaitu wafat dalam keadaan diterima iman Islamnya dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari kita semuanya pada hari ini untuk berupaya sekuat mungkin mendakwakan Islam agar ajaran Islam bisa diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Dari urusan-urusan privat, sampai urusan-urusan publik, sampai urusan-urusan kebijakan publik, urusan-urusan mengatur masyarakat secara umum, mengatur masyarakat banyak secara keseluruhan. Itu harus mengembalikan segala permasalahan kepada Islam, agar Allah meridai dan merahmati negeri kita. Maka sudah menjadi kewajiban seorang muslim, jamaah kaum muslimin dan muslimat semuanya, untuk berjuang bersama-sama mendakwakan ajaran Islam agar bisa diterapkan di negeri ini, diterapkan di negeri-negeri kaum muslimin, menjadi negeri-negeri yang islami, yang menerapkan ajaran Islam secara totalitas, secara keseluruhan, secara kafah. Itulah pentingnya bagi kita mendakwahkan ini, pentingnya bagi kita mengamalkan, memperjuangkannya secara damai, secara elegan, secara beradab, dengan akhlakul karimah, bukan dengan cara-cara kekerasan, bukan dengan cara-cara menghina, bukan dengan cara-cara menghujat, bukan dengan cara-cara menyesatkan. Boleh jadi apa-apa yang kita perjuangkan akan bisa kemudian melanggar daripada ajaran Islam ketika kita tidak berdakwah dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan arif. Ketika kita ditolak, maka tidak boleh bagi kita sebagai seorang muslim untuk marah. Terus kita mendakwahkan ajaran Islam, sekalipun sampai saat ini kita belum bisa menerapkan ajaran Islam secara kafah. Tentunya dengan kesabaran, dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, dengan terus mendekati masyarakat, mendidik masyarakat, membimbing masyarakat ke arah Islam agar mereka mencintai Islam. Maka menjadi penting bagi kita merubah masyarakat kita, syuur masyarakat kita, pemikiran masyarakat kita agar cinta terhadap ajaran Islam. Ketika mereka, umat Islam, kaum muslimin cinta terhadap ajaran Islam, insya Allah akan mudah bagi kita memperjuangkan ajaran Islam secara kafah dan membuang jauh-jauh paham sekulerisme. Karena paham sekulerisme adalah paham yang merusak akidah, merusak ajaran Islam, menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Maka mari kita bersama-sama tolak paham sekulerisme agar kita terhindar dari azab Allah yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 85 yang Al-Fakir bacakan tadi. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan pada hari yang penuh berkah ini bermanfaat, menjadi motivasi, menjadi inspirasi kita agar senantiasa berjuang demi tegaknya ajaran Islam secara kafah. Mungkin itulah sedikit ulasan dari Al-Fakir, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.